Oke, siap ya Salih-Salihah. Kita akan belajar PPKN. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Salih-Salihah bertemu kembali bersama Bu Indi. Hari ini kita masih di pembelajaran daring kelas 2. Hari ini kita akan belajar masih di tema 3, di subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Mata pelajarannya atau muatan pelajarannya yaitu PPKN. Materinya mengenai jenis-jenis keberagaman karakteristik individu. Oke, Salih-Salihah. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah belajar Salih-Salihah di rumah dengan mengamati isi teks dan penugasan dari guru, diharapkan siswa memahami perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Yang kedua, dengan mengamati isi teks dan penugasan guru, siswa dapat mengelompokkan perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Yang ketiga, dengan mencermati isi teks serta penugasan guru, siswa dapat memahami karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga. Dan dengan mencermati isi teks serta penugasan guru, siswa dapat mengelompokkan karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga. Oke, kita mulai ya, Salih-Salihah. Nah, minggu kemarin dan minggu kemarinnya lagi kita sudah belajar mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Kita sudah mempelajarinya. Ya. Nah, siswa laki-laki dan perempuan. Bu, izin ke toilet. Ya, Solehah, mangga. Oke, di sini ada gambar anak-anak, ya, ada gambar siswa dan siswi. Ada gambar siswa laki-laki dan siswi perempuan dan siswa perempuan. Nah, di sekolah ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kita harus bersikap baik kepada semua teman tanpa membedakan itu laki-laki ataupun itu perempuan. Kita harus sama ya, harus bersikap baik kepada semua teman. Nah, bersikap baik kepada semua teman akan menciptakan kerukunan. Ya, kalau kita berbuat baik kepada teman, insya Allah lingkungan kita, keadaan kita akan selalu rukun. Nah, bersikap baik kepada teman di sekolah. Ya. Bersikap baik kepada teman di sekolah. Kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah. Ya, pasti ya, Salih-Salihah pasti memiliki banyak teman di sekolahnya. Nah, siswa laki-laki dan perempuan berbeda ciri-cirinya. Nah, tetapi kita harus bersikap baik kepada semua teman tanpa membedakan itu laki-laki ataupun itu perempuan. Nah, di sini ada contoh siswa laki-laki. Nah, di sebelah kanan dan kiri ada siswa perempuan dan laki-laki. Nah, kita bisa membedakan ya. Dari penampilannya saja kita sudah bisa membedakan mana siswa laki-laki dan mana siswa perempuan. Kalau laki-laki nih,
laki-laki itu nih, mengenakan celana pendek. Ya, masih boleh ya kalau laki-laki asalkan menutupi lutut. Ya, tetapi di sekolah kita siswa laki-laki aturannya seragamnya itu celananya mengenakan celana panjang ya, tidak pendek ya. Nah, sedangkan siswa perempuan itu bisa langsung keluar karena mengenakan jilbab atau kerudung seperti yang salih-salihah saat ini pakai, gunakan. Yang perempuannya semuanya memakai kerudung ya. Karena apa? Karena untuk menutupi aurat kita. Karena kan aurat perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan ya. Nah, kenapa Bu laki-laki tidak mengenakan jilbab? Masa iya laki-laki mengenakan jilbab ya? Karena aurat laki-laki itu kan dari udel, tahu udel, nah sampai ke lutut. Jadi lututnya harus tertutup. Makanya di sekolah kita laki-laki pun harus mengenakan celana panjang. Nah, perempuan juga alhamdulillah ya kita alhamdulillah salih-salihah sama ayah dan bundanya di rumah sudah dibiasakan berlatih untuk menutup aurat ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah itu akan menjadi kebiasaan salih-salihah sampai dewasa nanti untuk menjaga aurat. Nah, salih-salihah walaupun nih kalian punya temannya laki-laki dan perempuan, misalnya kalian punya teman laki-laki dan perempuan. Nah, kalian harus bersikap sama baiknya kepada teman laki-lakinya dan kepada teman perempuannya. Jangan membeda-bedakan ya. Sama, harus adil, harus bersikap baik. Kenapa harus bersikap baik? Nah, agar menjadi rukun antar sesama temannya, ya, tidak saling berkelahi. Nah, oke. Bu, izin pipis. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Tentu punya ya. Nah, kelas 2 itu kan terdiri dari 32 siswa. Nah, dari 32 siswa itu pasti ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bagaimana ciri-ciri temanmu? Nah, kalau yang perempuan pasti mengenakan jilbab, ya. Kalau yang laki-laki gimana? Yang laki-laki rambutnya pendek ya, agak panjang, rambutnya pendek kalau laki-laki. Nah, silahkan kalian ingat-ingat lagi bagaimana ya ciri-ciri teman aku. Nah, bagaimana ciri-ciri teman salih-salihah semuanya? Silahkan diingat-ingat lagi. Oke. Nah, sekarang silahkan dibuka halaman 126 dan 125, maaf. 125 dan 126. Oke, silahkan dibuka halaman 125 sampai 126. Di sana ada kolom ya, ada yang kolom seperti ini yang harus kalian isi. Nah, ayo tuliskan nama teman-teman sekelasmu. Nah, silahkan isi sama salih-salihah di rumah. Kelompok 1 itu laki-laki. Nah, silahkan tuliskan teman laki-laki di kelas 2. Ya, di kelas 2. Teman laki-lakinya siapa saja? Sebanyak yang ada di kolom ini aja, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Tuliskan 6 nama teman laki-laki salih-salihah di kelas. Bebas, boleh siapa saja. Ya. Dan yang kedua, ini ada kelompok 2 nih. Kelompok 2-nya yaitu kelompok perempuan. Nah, silahkan tuliskan juga 6 nama teman perempuan yang ada di kelas kalian.
Boleh, bebas ya teman-temannya siapa saja, boleh silahkan dituliskan. Oke, silahkan boleh dituliskan nama teman-temannya, dikelompokkan ya antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki tulis dan yang perempuan juga tulis. Cukup 6 saja. Ya, laki-laki satu kelompok, perempuan juga satu kelompok. Silahkan ditulis. Ingat menulisnya ya, belajar menulis dengan rapih ya. Belajar menulis dengan rapih. Belajar menulis dengan rapih ya. Tadi udah. Silahkan mikrofonnya dimatikan dulu ya, Salih-Saliha. Tidak ada yang mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, sudah menuliskannya. Silakan ya dituliskan. Nah, kita lanjut lagi ya, Salih-Saliha. Nah, di sini ada keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau, ya. Dan Indonesia itu sangat luas. Nah, Indonesia itu mempunyai beragam suku dan kebudayaan tentunya. Nah, yang pertama di sini ada di Jawa, di Pulau Jawa ya khususnya. Nah, di Pulau Jawa ada suku Sunda. Nah, suku Sunda seperti kita ya, seperti Salih-Saliha ya. Mungkin Salih-Saliha di rumah juga ada yang sukunya suku Sunda, tapi ada juga Bu, aku mah bundanya misalnya dari mana ya, dari Sulawesi. Nah, bisa juga ya. Nah, di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Nah, sedangkan di Sumatera, di Pulau Sumatera itu ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Batak itu yang Horas. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah yang ketiga, di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Nah, di Kalimantan itu ada 3 suku, itu suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Nah, sedangkan di Sulawesi nih, di Sulawesi itu ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Ya. Berarti di Sulawesi ada 4 suku, yaitu Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Nah, yang kelima, di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arka. Ya. Di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arka. Nah, ya. Salih-Saliha, pasti Salih-Saliha sudah siap dong membangun bangsa, ya, membangun bangsa Indonesia. Nah, pasti teman-teman Salih-Saliha juga kan tidak semuanya berasal dari suku Sunda. Tidak semuanya orang tuanya juga berasal dari suku Sunda, ya. Pasti dan
teman-teman salih-salihah juga, pasti salih-salihah di rumah mempunyai teman yang berasal dari berbagai suku. Nah, walaupun kita dengan teman kita berbeda suku, tetapi kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan, ya. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Walaupun kita dengan teman kita berbeda, ya, berbeda suku, berbeda kebiasaan misalnya, tetapi kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Mengenal Perbedaan Suku. Oke, mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Nah, jadi di Indonesia itu memiliki banyak suku, ya. Tetapi yang ada di teks ini, yang ada di cerita ini hanya beberapa suku saja. Nah, oke, salih-salihah, silahkan dibuka halaman 137. Ya, silahkan dibuka halaman 137. Silahkan salih-salihah di rumah, sekarang tugasnya memasangkan nama-nama siswa dengan suku asalnya. Misalnya nih, Beni. Tadi dalam teks diceritakan Beni itu berasal dari suku mana? Silakan nanti tarik garis. Nah, Siti berasal dari mana? Silakan nanti tarik garis. Dayu berasal dari suku mana ya? Nah, silakan tarik garis. Edo berasal dari suku mana tadi? Silakan tarik garis juga. Oke, silakan Ibu Guru kasih waktunya untuk mengerjakannya. Sudah, Ibu. Hebat yang sudah. Terima kasih. Oke, yang lainnya semangat mengerjakannya. Sudah. Oke, hebat. Oke, silakan dikerjakan dengan rapih ya. Menarik garisnya lurus ya, tanpa diual-ual. Ual-ual itu apa ya? Yang lurus aja pokoknya tarik garisnya ya, biar nanti Ibu Guru meriksanya tidak pusing. Itu garisnya sebenarnya kemana ya? Silakan. Oke, silahkan ditarik garis dengan rapi. Ya. Silahkan ditarik garis dengan rapi. Oke, salih-salihah, terima kasih yang sudah mengerjakannya dengan cepat dan rapi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu deh Ibu Guru kasih jawabannya. Ya, jawabannya Siti berasal dari, nih, Ibu ulangi ya. Siti berasal dari suku
Jawa. Beni berasal dari suku Batak. Dayu berasal dari suku Bali. Dan terakhir adalah Edo ya. Oke, silahkan disamakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keberagaman usia di lingkungan sekitar. Nah, di sini bisa dilihat ada sebuah gambar, ya, ada gambar keluarga. Ada kakek, nenek, ya, ada ayah, ibu, kakak, adik, ya, ada om, ada tante. Oke. Ada perbedaan usia antara anggota keluarga. Jelas ya, di sini ada yang udah jadi kakek-kakek, ada yang masih kecil. Nah, pasti usianya pun berbeda. Nah, secara umum perbedaan usia itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Nah, kelompok yang pertama disebut kelompok anak-anak, yaitu usianya dari 0 sampai 12 tahun. Nah, salih-salihah itu termasuk ke dalam kelompok anak-anak karena usianya kan masih 7 sampai 8 tahun ya. Nah, 7 sampai 8 tahun itu masuknya ke kelompok anak-anak karena anak-anak itu usianya itu berkisar 0 sampai 12 tahun, antara 0 sampai 12 tahun. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok remaja. Nah, kelompok remaja itu usianya antara 13 tahun sampai 17 tahun. Nah, atau misalnya ada punya kakak sepupu. Kakak sepupu aku kelas 2 SMP, Bu. Nah, itu masuknya ke kelompok remaja. Nah, kelompok yang ketiga yaitu kelompok dewasa. Nah, kelompok dewasa itu usianya 18 tahun ke atas. Nah, seperti ayah dan bunda kalian ya. Nah, seperti ibu juga nih. Ibu berarti termasuk ke dalam kelompok dewasa. Karena ibu dari udah 18 tahun lewat ya. Usia ibu di 20 tahunan. Jadi ibu termasuk ke dalam kelompok dewasa. Ingat ya. Salih-salihah, silakan yang mikrofonnya aktif untuk dimatikan dulu. Silakan dimatikan dulu ya, salih-salihah mikrofonnya, biar suara ibunya terdengar dengan jelas. Terima kasih. Nah, jadi salih-salihah, nah keberagaman usia di lingkungan itu ada 3 kelompok ya. Keberagaman usia di lingkungan ada 3 kelompok, yaitu kelompok anak-anak, usianya 0 sampai 12 tahun, kelompok remaja usianya 13 sampai 17 tahun, dan kelompok dewasa yaitu usianya 18 tahun ke atas. Oke, nah sekarang silahkan buka halaman 144. Ya, silahkan buka halaman 144. Di sana ada perintah, coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usianya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Nah, misalnya nih, di rumah salih-salihah, yang pertama ada ayah. Tulis namanya ayah. Usia ayah berapa? Misalnya usia ayahnya 35 tahun. Misalnya ya. Misalnya 35 tahun. Nah, kategorinya apa? Nah, tadi kan kalau dewasa itu 18 ke atas ya, 18 tahun ke atas. Berarti kategorinya dewasa. Misalnya ada siapa lagi? Ada bunda. Nah, bunda tulis usianya berapa? Kategorinya pilih
ataukah anak-anak, remaja, atau dewasa. Nanti lihat ya, untuk menentukan kategorinya, dilihat dari usianya. Usianya masuknya ke kategori yang mana. Selanjutnya, misalnya ada kakak. Kakak umurnya berapa tahun? Misalnya kakak umurnya 11 tahun. Nah, kakak usianya 11 tahun. Nah, tentukan oleh salih-salihah kategorinya termasuk kategori yang mana? Anak-anak, remaja, atau dewasa. Ya, silahkan nanti salih-salihah boleh ditemani sama ayah dan bundanya ya mengerjakan tugas di halaman 144 menentukan usia anggota keluarga dan kategorinya. Bu, aku mah di rumahnya ada nenek, ada kakek. Boleh ditulis juga nenek, kakek. Usianya berapa? Berarti kategorinya apa? Ya, silahkan nanti dikerjakan. Ya, oke, salih-salihah. Sampai di sini pembelajaran PPKN kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih salih-salihah atas perhatiannya. Ya, Ibu. Ibu.